Tapi kalau Jumat minimal orang nututi sholat Jumat berjamaah 1 rakaat. Jadi kalau imam Jumatnya sudah dapat 1 rakaat, berdiri rakaat kedua, kamu datang, nutut tidak? Nutut. Tapi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua, kamu baru datang mau Jumatan, kamu tidak nututi jamaah Jumat. Kamu niatnya berjumat, sholli fardhu Jumat rakaat ini, tapi nanti imam sholat assalamualaikum, kamu sholat 4 rakaat. Ini namanya nawa bila sholat, sholat bila nawa. Dia niat Jumat tapi tidak dikerjakan, tapi malah ngerjain tuh. Kenapa? Karena tidak nutut jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Di hari yang ke-21 dari bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir intisari dari bulan suci Ramadan, kita dihadirkan kembali walaupun dengan suasana yang sangat mengantuk, mungkin karena qiyamul lail semalaman. Ya, semoga ibadah kita diterima sama Allah dan kita semua meraih menjadi pemenang terbaik dalam berjihad melawan hawa nafsu dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran kita Sulamut Taufik kemarin bercerita sedikit tentang hukumnya sholat jamaah di Sulamut Taufik, fardu kifayah. Akhirnya Habib sedikit cerita tentang sholat jamaah, hukumnya dan semacamnya. Sebelum kita lanjut, karena setelah itu Al-Musannif akan bercerita tentang sholat Jumat. Sebelumnya, sholat jamaah yang banyak makmumnya lebih afdol dari sholat jamaah yang makmumnya sedikit, kecuali di 6 masalah. Yang sedikit lebih afdol daripada yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Kadang sekelompok kecil bisa memenangi kelompok yang besar. Pada intinya, sholat jamaah yang makmumnya lebih banyak itu lebih afdol daripada sholat jamaah yang makmumnya sedikit. Allahumma Muhammad. Hari ini tampil beda, Habib dikasih kursi. Terima kasih yang ngasih, ya Haji Sugi, terima kasih. Jadi sekarang boleh Haji Sugi nyandar juga, saya juga boleh, karena saya sudah dikasih sandaran. Saya komplain, Ji, sampean nyaman nyandar Budi, saya tadi sandaran. Oh bawa Habib, punya saya bawa. Sekarang boleh diizinkan nyandar. Kerja dung-dung-dungan ya. Saudara Rahman. Untuk mendapatkan ini
kursi ini setelah berapa tahun majelis ini berjalan? 5 tahun kurang lebih, baru ada santri yang sadar kasihan Habibnya. Nunggu hidayah turun. Jangan iri kalian kalau pakai kursi juga pada ketemu mana murid mana guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan ini awet karena ini kursinya modelnya kot melekot ini ya. Mudah-mudahan manfaat. Mejanya sudah, kursinya juga sudah, tinggal yang mau tidur ini. Karena bawaannya tambah ngantuk, dimanja kayak gini. Kalau udah ada sandaran kan tidak bisa ngantuk. Kalau ini wallah nikmat sekali ini. Baik, sholat jamaah semakin banyak makmumnya semakin afdol. Tapi ada beberapa masalah makmum sedikit lebih afdol dari makmum yang banyak. Kapan itu, Beb? 1. Idza kanat al-jama'atu al-qalilatu tata'attal bi ghiyabihi. Kalau seandainya jamaah yang sedikit bisa libur kalau dia mengejar jamaah yang banyak. Misalnya di mushola ini berjamaah 5 waktu, ya kan? Kemudian di masjid berjamaah, banyakan di masjid makmumnya, di sini cuma 2 orang, imam sama makmum. Nah, kalau imamnya ke masjid juga, ya berarti tidak ada jamaah di sini. Ketika jamaah yang sedikit itu kalau ditinggal pas tidak jamaah, maka bagi dia sholat jamaah di musola yang sedikit makmumnya itu lebih afdol dari sholat yang jamaahnya banyak. Karena kalau dia pergi bisa libur nanti, sehingga dia lebih baik memakmurkan musolanya supaya tetap hidup berjamaah. Faham di sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Likauni jama'atil masjid la yahdurun illa bihuduri aw ka'an kana ma'ahu miftahul masjid. Idza kanat al-jama'ah al-qalilah tata'attal bi ghiyabihi. Kalau jamaah yang sedikit bisa libur kalau dia ghaib. Ini jamaah yang sedikit lebih afdal daripada jamaah yang banyak. Atau misalnya dia bawa kunci, ya, kalau dia pergi ke jamaah yang banyak, orang tidak bisa sholat, musola terkunci, akhirnya priwas, tidak jamaah. Maka dalam hal ini hendaknya dia datang untuk bukain pintu sholat di jamaah yang sedikit. Paham di sini? Karena intinya adalah mempertahankan syiar sholat jamaah. Makanya yang merasa bawa kunci-kunci ini harus standby, ya. Kalau tidak bujar nanti semua tidak bisa sholat gara-gara yang bawa kunci. Baik, yang nomor 2, sholat jamaah sedikit lebih afdal dari sholat jamaah yang banyak. Idza kana imamul jamaah al-katsira fasikon. Kalau imam dari jamaah yang banyak, dari jamaah yang banyak itu imamnya fasik atau muttaham bil fisq. Imamnya misalnya tukang nyambung ayam, kerjaannya jualan togel, atau pemabuk, atau membuduk PC. Sudah jelas masyarakat tahu semua misalnya kerjaannya kayak gitu, maka orang yang tiap hari maksiat tidak mau tobat itu fasik. Nah, ini kalau ngimami walaupun enak suaranya di masjid, maka yang jamaah sedikit lebih afdol daripada jamaah yang Ini saya sentuh kemarin kan, seorang imam harus bagaimana.
Jangan-jangan boro-boro fasik, pakaian aja harus dijaga. Jangan imam masjid kampung asal lebaran sampai ditoot, ya, atau kausan kotang keliling di depan rumahnya. Tidak pantas seorang imam, karena itu panutan masyarakat, harus jaga, ya. Kayak Habib kemarin nyontoin, Habib yang jadi panutan kalian, masa pas pakai celana pendek, pakai kaos kotang keliling Galiboto, langsung berdesa nyaut balik komat katanya. Tak gena. Saya nyontohin diri saya pakai berdesa ngalong jak komat. Apa kira-kira kata orang? Komat gitu. Tak gena tak kata. Jadi itu perlu dijaga, ya, pakaiannya seorang imam, karena akan terutama khotib yang mau ceramah harus baik di waktu mau sholat ke masjid maupun di luar, harus jaga. Kalau sampai tidak jaga sembarangan, ya diremehkan. Kalau sudah diremehkan, mana mau didengar nasihatnya, ya. Sampai saya kasih contoh kemarin juga, hal-hal penampilan dijaga, ya. Ya, orang sekarang hormatnya itu lihat penampilan. Kalau pakai mobil Pajero siap pak, kalau pakai Panther tidak ada siapnya, ada siapnya, ya, ngeremehkan. Itu kan sudah saya tegur lah, itu yang kemarin nasihat itu. Jadi kalian yang merasa jadi imam atau tokoh panutan, hendaknya menjaga penampilan seperti kata Imam Abu Hanifah, wasi'u akmamakum, wahai para ulama, luaskan lengan baju kalian yang bagus, ya. Niat menghormati ilmu, ta'zim lil ilm, biar pantas dilihat, bukan untuk bertafakhur, berbangga-banggaan dengan harta, bukan. Niatkan untuk menghormati ilmu. Pakai sarung BHS apa yang paling mahal? Tidak tahu sampai. Sutra apa namanya? Master. Oh, ini pertanda sampai tak andi ini berarti. Master please itu ya. Itu 4 juta, 6 juta satu. Ini mau melek sarung sampean oleh Dukodi. Dukodi itu Pak Polo Wiki. Ini 6 juta. Habib punya, Habib. Alhamdulillah. Saya dikasih orang. Kalau beli sendiri mikir 2 kali saya. Kalau dikasih ada, ya. Pokoknya santri itu kalau ditanya minta baru apa bekas, kalau dikasih sarung sama Habib, bekas aja. Kalau bekas, kalau minta baru, bekasnya Habib pasti mahal. Penter sampean, ya. Itu silakan pakai BHS sarung, kalau punya uang, tidak punya utang, silakan. Niati normati ibadah. Saya dicemes kemarin sama orang Jember, beli sarung yang mahal 4, 6, 5, 6 juta. Cik mahalnya sampai beli sarung mahal. Bib, saya menghormati sholat untuk ngadep Allah. Kebetulan saya punya rezeki. Subhanallah. Jadi sarungnya tuh BHS yang mahal-mahal terus. Saya ditembeleng kena kalimat ini. Saya untuk menghormati sholat, Bib, ngadep Allah. Masa murahan? Saya bisa, saya mampu. Ya sudah. Subhanallah. Tidak apa-apa sampean pakai, tapi usahakan sholatnya sampean juga nilainya sholat BHS, kelas juga sholatnya. Jangan sarungnya BHS, sholatnya modelnya wadimur, ya, tidak khusyuk. Namanya sholatnya BHS, bajunya mahal, ya harus berkelas juga sholatnya, khusyuk, ibadah, menghayati. Gitu. Tidak apa-apa. Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Ada orang suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu sombong? Bukan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka pada yang indah. Monggo silakan.
Sombong itu ghamtun nas batrul haq. Sombong itu nolak kebenaran dan meremehkan orang. Tidak apa-apa, pakai yang terbaik untuk sholat. Jangan hitung-hitungan kalau untuk ibadah. Sampean baju dipakai undangan lebih bagus dari baju dipakai sholat. Malu ini. Sunnah. Jadi kalau ada BHS lama 5 juta, Wadimor baru petok lema. Sunnah pakai yang baru. Simpen dulu BHS-nya. Sunnah pakai yang baru untuk hari raya. Dan niati pakai yang baru itu untuk menghormati kebahagiaan yang sudah Allah izinkan karena sudah ibadah puasa. Silahkan ya, pakai untuk ibadah. Ruku, mukena, perempuan ini kadang tidak salin-salin 5 tahun sampai banyak hitam-hitamnya itu. Pakai yang terbaik untuk khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakai hiasan yang bagus kalau mau ke masjid, mau sholat, pakai yang terbaik. Ya khairu libasikumul bayat waqfinu biha mautakum. Sebaik-baik pakaian kalian adalah putih, dan kafani orang yang mati dengan kain putih. Masa ada orang mati di kafani batik? Batik Madura? Tidak ada. Mau wasiat saya beb? Tidak ada. Orang wasiat pakai batik, ya nanti disuruh upacara sama malaikat nanti. Pakai baju putih, ya punya niat tahaddusan bi nikmah, niat mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian salat jamaah yang sedikit lebih afdal dari salat jamaah yang banyak. Idza kana imamul jamaah al-katsira sahib bid'ah la yukaffar biha karafidi au mujassim. Kalau imam di masjid atau di jamaah yang banyak itu ternyata sahibil bid'ah, tapi yang bukan kafir, seperti Rafidi. Rafidi itu alirannya seperti aliran Syiah misalnya, ya, yang tidak mau sama Sayyidina Abu Bakar, tidak mau sama Sayyidina Umar. Ada aliran ya yang sekarang lagi perang. Ya, milih mana, Bib? Milih Iran apa milih Amerika? Karena tak kirim sampai lewat JNT sama saya. Nyaman ya, ngacit sampai ngetok gelak di sekonir, nyaman. Gelaknya itu gelak terpaksa itu. Masyaallah Muhammad. Saya lihat kalian tuh mesin terpaksa gitu. Tahu saya agak maksa karena ngantuk ya. Tak patah connect dia, tak patah nyambung. Masyaallah Muhammad. Jadi kalau ada jamaah banyak tapi imamnya Rafidi misalnya. Rafidi itu ya kayak pemahaman yang Syiah yang sesat. Ada Syiah yang tidak sesat dalam arti yang tidak sampai mengkafirkan. Ya ini Syiah yang sesat mengkafirkan sahabat, tidak mau sama Siti Aisyah, tidak mau sama Sayyidina Abu Bakar, melaknat sahabat. Wah, itu sesat itu. Ya, itu sahibul bid'ah itu ya. Nah, ini kalau jadi imamnya orang kayak gitu, maka lebih baik kamu sholat di musholla atau masjid yang makmumnya sedikit. Nah, terkait perang Iran dengan Amerika, kata guru mulia Habib Umar bin Hafid, sekarang kalau kamu suruh milih, ya, Iran itu dengan segala macam pemahamannya, tapi masih membaca 2 kalimat syahadat, masih Islam, meyakini Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, Quran sebagai kitabnya, terlepas perbedaan-perbedaan. Sedangkan yang Amerika sama Israel Zionis jelas-jelas kafir harbi. Nah, kalau kamu tidak mau Iran karena Syiahnya, berarti kamu mau Amerika dengan kafirnya, mau Israel dengan kafirnya, gitu. Apa yang tersisa dari iman kalau kamu ada di barisan Israel atau Amerika? Tidak ada sisanya. Minhum wa fihim, kumpul bersama mereka. Jadi kita milih yang sesama kalimat, 2 kalimat syahadat. Kalian tahu hadisnya itu,
Di akhirat nanti orang sama Allah dikeluarkan dari neraka, dilihat tidak ada amalannya, semuanya sesat, semua nakal apa semuanya, tapi sama Allah keluarkan dari neraka yang di dalamnya masih ada 2 kalimat syahadat. Keluarkan, cuma ada 2 kalimat syahadat ya Allah, tidak ada yang lain. 2 kalimat syahadat toh, ya sudah, keluarkan. La ma ja'altu man akhlasa li bisyahada kaman kadzababi. Aku tidak akan menyamakan antara orang yang ikhlas dalam bersyahadat kepadaku dengan orang yang mendustakan aku. Aku bedakan, yang mendustakan aku kafir abadi selamanya dalam neraka. Kalau masih ada 2 kalimat syahadat, keluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dibedain. Muhammad. Jadi kita harus ikut. Juga dulu Imam Ali itu kan perang sama sahabat tuh Muawiyah tuh. Akhirnya murid-muridnya Imam Ali ini nanya, yang perang ini sama umat Islam perang zaman dulu. Coba fitnah ini luar biasa ya. Sama-sama sahabat Nabi, iman, bisa perang, kena fitnah. Apalagi model iman pulau jenengan, didatangi provokasi aja, provokator, udah gampang altu. Ya sekarang ini sudah capek saya atau gerah. Itu zaman sahabat dulu perang, Imam Ali kelompoknya perang sama kelompok Muawiyah. Akhirnya muridnya Imam Ali nanya, siapa mereka itu Ali? Apakah mereka kafir? Yang memerangi sampean itu? Bukan, kata Imam Ali. Mereka beriman kok, mereka bersyahadat. Apakah mereka munafik? Amunafikun hum? Apakah mereka munafik? Kata Imam Ali, orang munafik itu kalau berzikir sedikit, mereka tuh zikirnya banyak. Bukan. Terus siapa mereka? Mereka mau memerangimu, mau membunuhmu semuanya. Siapa mereka itu? Kata Imam Ali, dengarkan. Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka tetap saudara kita, seiman seislam, cuma mereka berontak dari pemerintahan kita, memberontak. Ya, kena fitnah, kena ini dan itu, akhirnya memberontak. Tetap perkataan pertama Imam Ali adalah ikhwanuna, saudara kita. Cuma mereka memberontak. Tetap saudara kita. Yang bersyahadat saudara kita, cuma beda, sudah beda akidah, ketemu Quran, pemahaman Qurannya, hadisnya sudah bisa ditemukan sudah. Tetap saudara kita. Imam Ali begitu ngajari, imamnya mereka itu Imam Ali. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi masalah perang ini kita ngikuti yang berada di barisan yang bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau mereka mundur, jenengan mau maju menggantikan? Dan ya, mereka satu-satunya kelompok yang berani maju dan menjaga marwah keagungan kehormatan agama Islam. Muhammad. Ya, kita doakan semoga dijaga, dilindungi dan segera diberi kemenangan umat Islam dari semua musuh-musuh agama. Amin ya rabbal. Ya, alhamdulillah tidak lewat sini. Apanya itu? Rodalnya. Coba lewat sini enak ya, bisa nonton ya. Sampean di sini aman, tidak dilewati rudal, tidak dilewati pesawat perang, tenang, ya kan? Bisa menikmati Roma. Saya tidak mau itikaf, saya tidak mau sholat tarawih, tenang kayak gini. Ada nang di bro, nang di ay bro. Wes dikai ketenangan. Lihat saudara kita di Gaza, tidak tenang, bisa saja bom datang, tidak tenang, mau sholat malam tidak bisa, tidak tenang, listrik mati, internet mati, jenengan di sini air mati, ya kan? Di Gaza sholat tarawihnya gimana? Sampean sama Allah dikasih tenang, dikasih sehat, dikasih nyaman, banyak makanan gratis, banyak takjil gratis. Nggih napa? Saya tidak mau disyukuri.
Saya tidak mau, saya turu-turuan tok, saya memang bengi wis turu, saya ati turun nih saiki. Kaken sampean. Ayo kan, pokoknya tak tembak terus aku. Saudara Muhammad. Ati ngombe kopi kono kopi ini. Ada malah medem lah ini sekarang. Dah, au mujassim atau punya pemahaman mujassim imamnya. Mujassim itu yang menjisimkan Allah. Misalnya ada ayat Al-Quran bunyinya yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Dianggap artinya tangan itu sama mereka ya tangan, Allah punya tangan. Namanya ini aliran tajsim, menjisimkan, menjasadkan. Ini sesat. Ya, ada yang mengkafirkan orang kelompok ini karena menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada kayak gitu yadullah, tangan Allah berarti bukan diartiin tangan tapi ditakwil kuasa, kekuasaan. Ya, banyak ayat-ayat yang seperti itu. Ya, kullu syai'in halik illa wajah diartiin yang sebenarnya. Ini namanya pemahaman mujassim. Alhamdulillah di Kaliboto ada. Kalau ada tuh dipecat kena. Ya, pemahaman tajsimi namanya. Nah, ini waliyadzubillah, semoga kita diselamatkan. Kata Imam Haddad, pemahaman Rafidi sama tajsim ini kalba'rah, seperti kotoran unta yang dibelah jadi dua pada bayi. Ya kan? Yang pemahaman yang Syiah, yang Rafidi, yang Mujassim ini sama dengan kotoran unta dibelah jadi dua. Sama apa beda? Sama. Dari satu pabrik sama. Maaf ya, Al-Calat Tongu dibelah jadi dua. Apakah kalau dibelah satunya jadi misalnya roti atau satunya jadi bubur? Enggak kan? Sama-sama bau seperti itu kata Imam Haddad. Makanya alhamdulillah kalian berada di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, memuliakan, mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan kemuliaannya, tidak menyamakan dengan siapapun. Laisa kamitslihi mukhalafatun lil hawadisi, itu pemahaman kita. Dan mencintai Ahlul Bait, juga mencintai sahabat Nabi. Alhamdulillah. Sebagian sama sahabat Nabi luar biasa, sama Ahlul Bait tidak mau. Sebagian sama Ahlul Bait luar biasa, sama sahabat Nabi tidak mau. Kita semua sahabat Nabi, semua keluarga Nabi agung di mata kita, terhormat di mata kita. Itu didikan para guru-guru kita. Alhamdulillah. Terus kalau ada yang tukaran perang antara sahabat itu ya apa? Pasti ada yang benar, ada yang salah. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi di antara sahabat kita diem, ya kan? Kita diem, pasrahkan semuanya kepada Allah. Antara mereka terjadi perang, terjadi pembunuhan, ribuan sahabat mati, saling urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita tahu mereka berhasil memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dapat kemuliaan itu, tinggal hisapnya Allah. Kita ini yang belum jelas dapat dan tidaknya ridhonya Allah, kita yang tidak usah nilai sahabat seperti itu. Baik, nomor 4, jamaah sedikit lebih afdal dari jamaah yang banyak idza kana al-imam al-jama'ah al-katsira mukhalifan lil madhhab ka Hanafi. Naam, ka Hanafi. Kalau imam jamaah yang banyak beda madhab, misalnya madhabnya Hanafi, makmumnya Syafi'i, ya. Nah, ini beda madhab. Oh, berarti kamu lebih baik sholat kepada yang jamaahnya sedikit, yang satu madhab. Itu lebih afdal. Nah, kenapa? Nanti kan beda, ada yang pakai bismillah, ada yang pakai bismillah. Nah, jadi lebih baik yang jamaah sedikit, tidak apa-apa kalau yang tapi satu madhab. Nah, alhamdulillah juga di sini semuanya bermadhab Syafi'i. Alhamdulillah. Makanya hati-hati nyekolahkan anak. Bapaknya Syafi'i, mbaknya Syafi'i, anaknya sekolah di STDI apa?
Iya, akhirnya di Jember sana pemahamannya namanya sekolah tinggi Syafi'i, tapi ternyata pelajarannya tidak Syafi'i. Akhirnya pulang dari pondok, beda pondoknya, pulang ngimami di masjid tidak pakai bismillah. Iya, lintas madhab lain juga. Bingung orang kampung, Bu, kok ada anyaran ini? Kok tidak pakai bismillah, kok tidak pakai kunut? Tidak memahami makna dari perbedaan pendapat. Mentang-mentang punya baru, ya akhirnya yocol. Sekona ngamuk, ya kan? Masyarakat tidak akhirnya buat polemik di tengah masyarakat. Tanya jangan asal di YouTube, belajar YouTube, akhirnya anaknya disekolahkan di sekolah atau di pondok yang beda fahamnya dengan masyarakat setempat. Di sini sudah Syafi'i dalam mazhab fikihnya, Asy'ari dalam akidahnya. Cari yang gitu biar seirama nanti kalau pulang. Jangan disekolahkan ke tempat yang beda, yang walaupun kita beda di kunut, dak kunut, bismillah, dak baca bismillah, ya nyentuh perempuan dak batal. Waduh, salbut tokaran nanti. Apalagi tidak mau tahlil, tidak mau maulid, rusak acara nanti di masyarakat. Berapa banyak orang tua akhirnya tukaran sama anak, akhirnya anaknya tidak ditahlili, padahal yang satunya mau, satunya tukaran gara-gara kayak gini, karena salah memasukkan anak ke sekolahan atau universitas atau pondok. Jangan sampai kayak gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sampai, tidak semua harus disampaikan. Kalau kiranya nambah polemik, jangan. Apalagi orang kuno itu, saya cerita dulu, orang kona ini, orang tua ini kadang ada orang dikiran, dicontoh ya, Allahumma Muhammad. Ada orang dikiran di masjid, dikiran itu dikiran yang biasa sama orang-orang Madura itu loh. Ya Abu Bakar, ya Siddiq, ya Umar, ya Utsman, ya Ali, Sayyidah Fatimah bintu Nabi, kan gitu kan. Nah, ini dari dulu orang tua ini bilangnya ya Abu Bakar, ya Siddiq. Wah, ini contoh ini, baru pulang dari pondok ini, ahli nahwu. Dengar salah kak tuan bro. Beni ya Abu Bakar, saya betul ya Abu Bakar. Karena itu munada kalau dalam ilmu nahwu, ya itu munada kalau idhofah jadi mansub, ya Aba Bakrin. Orang tua itu turun menurun dari bambangnya dulu, mulai dulu dikiranya ya Abu Bakrin. Gara-gara cuma beda Abu ke Abe, ini baru pulang dari pondok panas ya, benar dia secara ilmu benar. Akhirnya ditegur ke masjid. Bah, salah bah. Ngaji bah untuk tikiran bah. Salah benar. Beni ya Abu Bakrin bah. Ya Aba Bakrin. Mansub jadi bah. Coba tak ngaji bah. Banyak, tak banyak ngomong, ya torokop langsung. Anak-anak bila. Anak kapan kamu ini kok mau negur-negur? Saya ini dari mbah saya dari dulu ya Abu Bakrin. Mak sampeyan 2026 ya Abu Bakrin. Akhirnya jadi polemik, ya kan? Ini cuma urusan Abu Bakrin dan Abu Bakrin beda harokat bisa jadi tukaran. Apalagi urusan bismillah, urusan kunut, urusan tahlil bisa tukaran masyarakat. Ya kalau masih ada khilafiyah, biar khilaf, ada pendapat yang kunut ada yang tidak, sudah biar, jangan merubah yang ada. Faham belum? Jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, kecuali berbuat syirik, salah, bahaya kepada akidah, memang salah, tidak apa-apa dinasihati, itu pun harus dengan baik. Kalau masih ada peluang pendapat ulama banyak, ya biar. Apalagi urusan Abu Bakrin wa Abu Bakrin ini tidak pengaruh ke akidah ini. Bahwa Abu Bakar tidak pengaruh, jangan dibesarkan. Laisa kullu haqqin an yuqal. Tidak semua yang benar pantas untuk disampaikan. Kalau kondisinya tidak tepat, timingnya tidak tepat, bisa jadi tukaran, hak jadi batil.
Nggih napa ta? Jadi kita hindari semaksimal mungkin supaya tidak jadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Selagi tidak salah, jangan membawa sesuatu yang baru yang merubah suasana, akhirnya jadi tukaran. Di masjid ini biasa baca Fatihahnya gimana? Mimnya panjang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada imam baru baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya kridur di belakang. Orang awam kan tidak tahu, tahunya dari dulu mimnya panjang. Ini karena ahli qiraat tuh. Ada dua riwayat di situ, boleh mim panjang, boleh mim pendek. Masyarakat kan tidak tahu riwayat, tahunya riwayat satu. Nah, kamu sebagai ustadz baru kalau tahu masyarakat kayak gitu, jangan adel model. Pakai yang sudah biasa yang di masyarakat, biar tidak jadi case. Kecuali kamu ajarkan ke masyarakat, ini loh ada ilmu baru nih, Maliki Yaumiddin ada dua qiraat, Maliki Yaumiddin boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Tidak ada apa-apa model-model nyaran-nyaran. Akhirnya masyarakat ribut tukaran gara-gara Malik. Akhirnya apa buruk kepir apa jel. Paham di sini? Jadi harus punya fiqhud dakwah, memahami kondisi umat yang ada di situ, biar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Idza kana imamul jamaah katsira sari al-qiraah wal ma'mum bati'an. Juga sholat jamaah yang sedikit lebih afdol kalau jamaah yang banyak imamnya bacaannya cepat, makmumnya bacaannya pelan. Ini terbalik mana ini? Saya cepat saya laris, ya kan? Kalau tarawih milih yang cepat apa yang pendek? Yang lambat apa yang cepat? Mau saya cepat imamnya, ramai makmumnya. Kalau imamnya pelan, sepi, lemot katanya, sinyal tidak kuat. Padahal kalau jamaah banyak, imamnya cepat, makmumnya pelan. Sunnah lebih afdal sholat di jamaah yang sedikit, karena buat dak khusyuk. Seperti sholat tarawih yang super cepat, patas lintas pulau itu. 6 menit apa 10 menit selesai witir-witirnya. Ya apa itu? Ngeber itu. Itu tidak tumakninah. Rukunnya sholat itu rukunnya sholat, ya. Tidak sempat. Coba lihat di YouTube, Allahu Akbar sama Allahu Akbar. Alasannya kalau ditanya, ini sudah turun menurun, ini peninggalan warisan. Ya remah salbut, ya, super cepat. Allahu Akbar sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah amin. Amin tak ada kemin. Pak amin saya Allah. Tahu kamu siapa pencuri profesional? Kata Nabi. Siapa Rasul? Alladzi la yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Yang tidak menyempurnakan rukuknya, yang tidak menyempurnakan sujudnya, itu adalah pencuri. Hadis Rasulullah. Mon keburu, mangkat tibik cek ngajak orang. Mon cana sopir ya. Bodoh sepeda motor, mobil, ngebut, balik, mon keburu tak mangkat balik tiga. Atau balik, berjalan sepur di sana. Jalan berdina mon keburu, membahayakan orang lah. Tapi di sini alhamdulillah saya lihat modelnya standar semuanya, standar nasional Indonesia SNI. Ya. Tapi saya ngadakan yang 1 juz, makmumnya cuma itu toh. Tidak ada tambahan. Dari zaman dahulu kala sampai masa kini, ini yang masih tidak ada perubahan. Tidak ada yang mau di sini yang 1 juzan. Maunya juz al-bukan, juz om.
Kemudian dengarkan, sholat jamaah sedikit lebih afdol dari sholat jamaah banyak idza kanatil jama'atul qalilatu tusalli fi waqtil fadilah. Kalau jamaah yang sedikit sholatnya di waktu yang fadilah, sedangkan jamaah yang banyak sholatnya telat. Misalnya di musola ini jamaah sedikit tapi tepat waktu, adzan 5 menit koma, itu waktu fadilah itu. Sedangkan di masjid misalnya sholatnya adanya telat, ikuti jadwal pertanian, zuhur jam 2, jam setengah 2, asar setengah 5, hilang waktu fadilah, tinggal waktu jawas itu, waktu mubah cuma. Maka ketika telat, benar jamaahnya banyak tapi waktunya ada on time, maka jamaah yang sedikit lebih afdol dari jamaah yang banyak, karena ngejar waktu fadilah, waktu yang lebih utama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian nomor 7 terakhir, idza kanatil jama'atul qalilatu tusalli fi ardin la subhata fiha. Salat jamaah sedikit lebih baik dari yang banyak kalau jamaah yang sedikit itu salatnya di tanah yang tidak subhat. Artinya tanahnya jelas. Ada mengadakan sholat jamaah tapi tanahnya tidak jelas, sebagai suratnya surat tanah tidak jelas, ya, subhat, apa tanah curian, ngerampas punyanya orang, ya, atau surat tanahnya itu sengketa atau apa. Nah, ini lebih baik yang sholat jamaah yang banyak. Kalau tanahnya jelas, nah itu sholat jamaah sedikit lebih afdol daripada yang jamaah banyak tapi ternyata tanahnya tidak jelas. Banyak itu kejadian, ya. Ya, mudah-mudahan selamat semuanya. Tabarukan sedikit sulamut taufiknya. Wa fil jum'ah fardu ainin. Nah, sholat jamaah kalau sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Ada juga pendapat yang sunnah, bukan fardu kifayah, kemarin sudah dibahas. Nah, kalau sholat Jumat wa fil jum'ah fardu ainin alaihim, hukumnya berjamaah di dalam sholat Jumat hukumnya fardu ainin, fardu ke setiap individu manusia yang beriman, laki-laki yang mukim yang balik. Artinya fardu ain kalau jamaah Jumat. Jadi kalau sholat Jum'ahnya sendiri tidak berjamaah, maka hukumnya tidak sah. Jadi hukumnya sholat Jum'ah berjamaah hukumnya apa? Fardu ain. Minimal jamaah Jumat itu minimal 1 rakaat. Kalau kamu tidak jamaah Jumatnya, telat, kurang dari 1 rakaat, tidak saja makanya kamu. Jadi minimal kategori jamaah di dalam sholat Jum'ah minimal 1 rakaat. Kalau sholat-sholat lain kan kamu dianggap dapat jamaah, pokoknya kamu nututi. Hatta dalam tasyahud akhir, imam sudah mau assalamualaikum, kamu datang, Allahu Akbar, langsung kamu tasyahud, kamu dapat masih pahala jamaah. Tapi kalau Jumat, minimal orang nututi sholat Jum'ah berjamaah 1 rakaat. Jadi kalau imam Jumatnya sudah dapat 1 rakaat, berdiri rakaat kedua, kamu datang, nutut tidak? Nutut. Atau imamnya rakaat kedua lagi ruku, di rakaat kedua imam, kamu datang dan kamu sempat nututi ruku bareng imam, kamu nututi 1 rakaat terakhir. Tapi kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua, kamu baru datang mau Jumatan, kamu tidak nututi jamaah Jumat. Kamu niatnya berjumat, usolli fardul Jum'ah rakaat ini, tapi nanti imam setelah assalamualaikum kamu sholat 4 rakaat. Ini namanya nawa bila sholat bila nawa. Dia niat Jumat tapi tidak dikerjakan, tapi malah ngerjain tuh. Kenapa? Karena tidak nutut jamaah. Berapa minimal nutut jamaah kalau sholat Jumat? Kapan dikategorikan nutut 1 rakaat dengan imam? Kalau tumak nina bareng imam dalam posisi
Jadi kalau nututi di i'tidal tidak nututi waktu sujud terakhir tasyahud assalamualaikum boleh. Boleh sampean. Paham ya? Paham di sini? Karena banyak zaman sekarang ini yang telat Jumatnya. Telat. Perjalanan sholat Jumat di mana? Ya ada di masjid. Debat masjid, oh tak nyaman. Lanjut. Di mak lecas. Debat lecas, oh rame lanjut. Sampai masuk tol, sampai komat. Belum komat cari kamar mandi tidak bisa sampai tinggal 1 rakaat rukuknya tidak nutut juga, akhirnya sholat kebanyakan nanti itu dia ya, akhirnya tak melo. Ini kejadian ini sering terjadi nih bagi yang suka musafir ini. Paham di sini? Apa hukumnya sholat jamaah Jumat? Fardu ain kepada siapa? Laki-laki yang balik itu akal dan mukallaf, artinya ya berakal. Kemudian dia laki-laki merdeka. Berarti kalau perempuan, apa hukumnya sholat Jumat bagi perempuan? Muhammad. Jadi PR minggu depan. Apa hukumnya kalau bu ibu mau sholat Jumat di Masjid Al-Hana? Apa hukumnya kalau bu ibu mau sholat Jumat? Silakan dicari, rembukan sama istrinya, beri jawaban minggu depan. Hukumnya perempuan sholat Jumat. Kalau laki-laki sudah tahu hukumnya apa? Fardu mukimin. Kalau tidak mukim berarti tidak. Seperti apa? Musafir sebelum subuh berangkat, tidak fardu ain ya. Boleh ninggalin Jumat kalau musafir, tapi safar yang halal bukan safar maksiat. Dan sebelum subuh berangkat, ada syarat-syarat ketentuannya nanti dibahas itu ya. Yang penting kalian tahu bahwa hukumnya sholat 5 waktu fardu kifayah, sholat Jumat hukumnya jamaah fardu ain. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diparingi sehat, dan mudah-mudahan diparingi kuat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga diparingi malam Lailatul Qadar, dan semoga kita dijadikan orang yang aidin, faizin, makbulin. Kullu amin wa antum bi khair, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.